Baik, kerabat. Sebelum masuk pada pembahasan buku ini, saya ingin memperlihatkan dinamika menu-menu di Filipina yang terpengaruh oleh banyak hal. Ini merupakan sebuah menu yang menyajikan daging babi yang mengungkapkan betapa komunitas ekspatriat Jerman di Manila begitu bersemangat ya untuk merayakan penanda kuliner dari tanah air. Nah, Amerika juga akan segera meniru praktik ini dengan memproduksi makanan Amerika tentunya di ruangan makan fine dining ya. Kemudian hidangan ini juga terdiri dari kaldu sapi dengan kacang polong hancur, kemudian ada kaki babi bagian belakang dengan sauerkraut, daging panggang iga dalam gaya pemburu lama ya dengan saus pedas, artinya gaya pemburu lama itu dengan cara tradisional klasik ya. Kemudian daging babi panggang seperti yang dimakan orang-orang Romawi dengan kentang saladnya. Kemudian ada keju tua, alkohol yang mereknya itu Bamelander. Kemudian ada spirit juniper dan kopi. Spirit juniper itu minuman keras ya yang dihasilkan dari hasil distilasi yang mengandung juniper berries. Jadi buah juniper itu sebagai bahan utamanya. Nah, ini seringkali merujuk pada minuman seperti gin ya, kemudian yang punya rasa-rasa, kemudian aromanya juga khas dari buah juniper. Nah, distilasi sendiri adalah proses pemisahan atau pemurnian zat cair ya, berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi kalau dalam molekular gastronomi atau dalam seni kuliner, nah ini kan melibatkan pemanasan cairan hingga titik didihnya itu sehingga menguap gitu. Jadi kemudian mengumpulkan asap ataupun uap dan mendinginkannya kembali menjadi cairan. Nah, proses ini digunakan dalam pembuatan minuman keras biasanya ya atau produksi minyak atsiri, bahkan pemurnian bahan kimia pangan lainnya. Nah, ini penampakan buah juniper ya. Jadi memang potensial untuk dibuat minuman keras. Ini merupakan buku Our Islands and Their Peoples, ya, karya Jose de Olivares, yang berisi foto dan deskripsi tentang wilayah-wilayah Amerika Baru yang diperoleh dari Perang Amerika Spanyol. Nah, ini menggambarkan orang Filipina dan makanan mereka. Jadi terlihat ya, ini ada restoran yang terletak di pinggiran Manila dan mewakili kelasnya ya, kelas sosial. Hal yang jarang ditemui adalah wajah yang menyenangkan di antara orang-orang ini. Sebagai ras, mereka itu dianggap berhati dendam dan berkhianat. Nah, pada saat itu, warga Amerika itu ingin menjauhkan diri dari mereka. Ini daftar lagu dari sebuah acara makan malam di kapal utama Laksamana James Dewi dari USS Rainbow. Jadi hiburan di acara makan malam tersebut menunjukkan preferensi yang kuat untuk bel canto Italia dan genre baru ragtime Amerika. Nah, dengan hidangan Prancis yang disertai musik Italia. Ini merupakan penanda budaya terkenal di tengah Filipina yang jelas berasal dari Eropa ya. Ini foto sumbernya dari makan malam kapal induk Amerika Serikat Rainbow pada 4 Februari tahun 1907. Diambil dari koleksi menu perpustakaan umum New York. Bel canto Italia itu gaya nyanyian klasik ya yang dipelajari oleh penyanyi opera untuk mengekspresikan emosi dengan teknik vokal yang indah. Jadi ini merupakan inti dari warisan musik Italia yang dikenal dengan vokal-vokal yang rumit ya dan interpretasi yang mendalam. Makanya disajikannya ketika makan malam. Ragtime sendiri itu genre musik Amerika ya yang populer pada abad ke-20. Jadi musik ini ditandai oleh ritme yang terputus-putus gitu. Melodi yang ritmis dan juga ada improvisasi yang kreatif juga. Nah, ragtime itu sering dimainkan dengan piano ya dan memiliki pengaruh dari musik ragtime Afrika Amerika. Jadi musik ini menjadi simbol dari kehidupan perkotaannya atau urbanis dan keberagaman budaya di Amerika pada masa itu. Saya masih ingat yang paling terkenal dari ragtime itu Maple Leaf Rag yang diciptakan sama Scott Joplin ya. Jadi pianis Amerika pada tahun 1800-an. Ragtime sama jazz itu beda ya. Kalau jazz itu lebih berantakan, kalau ragtime itu putus-putus. Nanti kerabat bisa mencari ya. Lampiran ini merupakan bagian dari panduan wisata tahun 1908 yang mencantumkan pasar-pasar umum Manila dengan pujian-pujian terbatas ya. Jadi
Ya, mereka seperti mereview seperti itu ya, atau memberikan ulasan, namun tetap mempertahankan pandangan yang tidak menguntungkan terhadap para penduduk Filipina yang sering berkunjung ke sana dengan menyimpulkan tidak ada pembeli yang bermimpi untuk sejenak membayar jumlah yang diminta untuk suatu barang, dan suara ribuan pembeli ini dalam mengatur kesepakatan mereka sendiri menjadi kekacauan suara yang sempurna ya, di mana kadang-kadang tampaknya menyarankan penyelesaian dengan pukulan daripada dengan kata-kata. Ini sumbernya adalah dari Johnson's Guide and Map of Manila and Vicinity. Gitu. Jadi, a handbook devote to the interest of the traveling public ya. Jadi, dari Digital Library. Ini gambar yang menggabungkan konsepsi tradisional tentang ideal feminin Filipina dengan resep Amerika baru yang menjadi titik fokus Good Cooking and Health in the Tropics, karya Elsie Gaches. Dalam gambar ini, seorang wanita Filipina itu digambarkan sedang menanam padi di lokasi pedesaan yang idilis ya, lengkap dengan gunung berapi dan kerbau di latar belakang. Idilis atau idyllic rule itu suasana pedesaan yang indah, damai, dan seringkali dianggap sempurna atau ideal. Biasanya, suasana ini ditandai oleh keindahan alam, kehidupan yang tenang, serta pemandangan yang menenangkan, seperti ladang hijau, perbukitan yang hijau, dan sungai yang mengalir tenang. Ini sumbernya dari Elsie McCluskey Gaches, Good Cooking and Health in the Tropics, Manila, American Guardian Association pada tahun 1922. Good Cooking and Health in the Tropics menggunakan fotografi untuk mendukung pembangunan infrastruktur Filipina yang dipimpin oleh Amerika dengan menggambarkan proyek-proyek besar pembangunan jalan di seluruh negara. Salah satu yang paling terkenal adalah Jalan Benguet yang menghubungkan Manila ke Baguio. Nah, itu ibu kota musim panas yang dibangun oleh Amerika di pegunungan Cordillera. Ini sumbernya dari buku Good Cooking and Health in the Tropics ya, American Guardian Association tahun 1922. Good Cooking and Health in the Tropics membuat argumen untuk keberadaan Amerika yang terus-menerus di Filipina dengan menggambarkan budaya Filipina sebagai ketinggalan zaman. Dalam kasus ini, kalesa atau kereta yang ditarik oleh kuda atau keledai dengan sarkasme disebut sebagai transportasi cepat di provinsi. Dua tujuan ganda dari menyajikan resep-resep barat kepada pembaca Filipina dan memperkenalkan pembaca barat kepada tempat-tempat di Filipina itu menciptakan beberapa pertautan menarik. Dalam contoh foto ini, sebuah resep untuk kue gunung putih ditemani oleh foto dua orang Filipina yang mengupas beras dan sebuah rumah nipa atau arsitektur domestik tradisional. Kue gunung putih itu adalah kue istimewa yang populer di Filipina. Resepnya biasanya mencakup campuran tepung terigu, gula, telur, mentega, dan susu dicampur ya hingga rata gitu dan dipanggang hingga kecoklatan. Setelah dingin, kue ini kemudian disajikan dengan lapisan krim putih yang lembut di atasnya. Rasanya manis dan lembut, seringkali dihiasi dengan buah-buahan segar. Waktu itu belum ada ya buah segar gitu, belum populer. Jadi gantinya adalah pakai kacang dengan tambahannya sebagai topping. Nah, kue ini sering ditemukan di acara-acara istimewa dan perayaan di Filipina yang memberikan sentuhan manis dan kenikmatan kepada siapapun yang memakannya. Sedangkan rumah nipa itu adalah rumah tradisional Filipina ya dari bahan alami seperti bambu atau daun nipah. Umumnya kan di daerah pedesaan dan kota kecil. Memang terlihat sederhana tapi tahan iklim tropis yang menyediakan kesejukan alami dan ruangan yang cukup luas dengan ventilasi alami yang jauh lebih baik ya daripada rumah dari beton. Nah, ini sumbernya masih dari Good Cooking and Health in the Tropics. Ini merupakan iklan di majalah grafik 22 Oktober tahun 1927 dan diambil dari perpustakaan Museum Lopez. Magnolia Ice Cream, perusahaan makanan Filipina, menyuarakan semua manfaat kesehatan dan sosial yang disebutkan dari produknya menggunakan juru bicara kulit putih. Dalam hierarki ras Amerika, bahkan karakter fiksi berkulit terang memiliki lebih banyak otoritas daripada rekan-rekan mereka yang berkulit gelap untuk perusahaan makanan Filipina. Nah, keterangan lengkapnya menyatakan kecantikan tanpa kesehatan tidak mungkin dan saya telah membuktikan dari pengalaman bahwa Magnolia Ice Cream mengandung begitu banyak dari kebutuhan esensial diet yang seimbang, sehingga
Kesehatan dan kecantikan datang secara alami bagi mereka yang mengonsumsinya secara teratur. Ketika Anda melihat seorang gadis yang penuh kasih, dengan pipi merah muda yang bersinar dengan kesejahteraan dan matanya berkilau dengan kesehatan yang memancar, percayalah, dia tidak pernah menolak, tidak untuk Magnolia. Nah, seperti itu ya iklannya. Halo kerabat, saya Rupa Kustia dari Center for Study Indonesian Food and Anthropology. Kami sedang melakukan fieldwork bertemakan gastroforestry. Nah, hari ini membahas buku yang ringan-ringan saja ya. Walau temanya politik pangan, judulnya itu Tales of Control, Food and the Filipino, Colonial Mentality Under American Rule. Jadi ini ditulis oleh Profesor Sejarah ya, Alexander Ortiza, di Providence College. Buku ini dipilih karena tidak membosankan ya dibaca gitu. Dan bagi saya contoh tulisan ringan namun informatif bisa ditemukan di buku ini. Jadi kerabat kalau mau menulis fenomenologi historis kuliner bisa mencontoh buku ini ya. Kembali lagi ke judul yaitu Tales of Control, Food and the Filipino Colonial Mentality Under American Rule atau kendali rasa ya, makanan dan mentalitas kolonial Filipina di bawah pemerintahan Amerika. Nah, sebagai pengantar, itu diawali dari Herbert Priestley, seorang guru Amerika di Filipina pada tahun 1901 yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan makanan, kemudian dengan iklim ya dan sanitasi. Meskipun mengkritik makanan Filipina, tulisannya itu kan mencerminkan pentingnya makanan dalam transformasi budaya ya di bawah kekuasaan Amerika. Nah, buku ini mengeksplorasi bagaimana Amerika itu menggunakan makanan untuk mengubah masyarakat Filipina. Jadi untuk melihat perbedaan budaya dalam memasak ya, kemudian mengkonsumsi dan sanitasi. Nah, ada juga yang dilihat dari dampak Amerikanisasi ya terhadap masakan-masakan Filipina dan identitas nasional. Nah, dengan menganalisis naratif Amerika ini ya terhadap makanan kan jadi menganalisis naratif makanan yang terpengaruhi gitu oleh Amerika. Jadi buku ini akan membuka sejarah penjajahan Amerika di Filipina juga gitu dan melihat peranan makanan dalam interaksi antara kekuasaan kolonial dan budaya lokal. Kemudian di sini juga melihat ya para jurnalis Amerika pada saat itu kan berperan penting ya dalam membentuk pandangan-pandangan masyarakat terhadap Filipina selama pemerintahan Amerika di sana. Mereka juga kan menggunakan makanan ya sebagai alat untuk mempromosikan ide-ide reformasi Amerika gitu seperti modernisasi pertanian ya dan peningkatan sanitasi. Nah, meskipun kritik itu terhadap makanan Filipina ya, tapi tetap saja mereka kan melihat potensi lain gitu untuk mengubahnya menjadi pusat perdagangan Asia yang maju. Namun ada birokrat Amerika dan pedagang Inggris yang menyuarakan pandangan rasialis ya terhadap makanan dan budaya Filipina. Hal ini kan menganggap diri mereka itu superior ya dan melihat makanan sebagai alat untuk membenarkan perubahan sosial. Nah, meskipun ada upaya untuk mengadopsi makanan setempat, ya tetap saja kan pandangan rasialis itu akan tetap kuat gitu, akan tetap melekat ya dalam pandangan mereka. Nah, tentara Amerika di Filipina itu kan menyatakan ketidakpuasan ya terhadap makanan lokal gitu, melihatnya kan sebagai apaan sih ini makanan primitif gitu dan tidak higienis. Nah, serta adanya tanda inferioritas rasial. Nah, itu kan mendorong reformasi Amerika juga gitu. Meskipun beberapa makanan Filipina itu kan dipuji gitu ya atau ulasannya cukup baik lah ya. Gitu. Mayoritas kan lebih memilih makanan Amerika. Nah, mereka percaya transformasi ke arah gaya hidup Amerika akan menguntungkan Filipina gitu meskipun tidak selalu berhasil ya dalam mengubah selera makan Filipina. Namun mereka juga melihat potensi besar gitu dalam investasi makanan di Filipina ini gitu. Makanya makanan Filipina kan memberikan kesan pertama juga ya. Diharapkan kan bisa positif gitu bagi masyarakat Amerika gitu. Mengalihkan perhatian dari kekejaman perang gitu, tetapi juga menciptakan hierarki rasial ya.
Nah, impian mengubah Filipina itu menjadi pusat kewirausahaan pertanian Amerika itu mempersiapkan keterlibatan yang jangka panjang. Jadi cukup lama sih dengan reformasi makanan yang memperluas pemikiran gitu ya tentang apa transformasi nasionalnya gitu. Sementara restoran-restoran kan menjadi simbol aspirasi ya akan perubahan. Kalau misalkan kerabat datang ke Filipina, coba deh lihat apa eh, restorannya gitu ya atau kafenya bahkan street foodnya itu unik ya. Bahkan banyak yang punya sejarah-sejarah pendirian kafe itu gitu. Nah, ketika saya ke Los Baños juga melihat oh Filipina itu unik ya gitu. Jadi sejarah pangannya dan gastronominya itu hidup gitu. Nah, kemudian kembali lagi ke buku ini eh, membahas menu ya. Jadi ada pada tahun 1936 itu di Manila ya ada penumpang Impress of Britain ya saya lupa lagi itu untuk apa nama kendaraannya ya karena di sini terlalu banyak bercerita gitu kemudian penumpang tadi itu menikmati makan malam ya di Hotel Manila. Kemudian menari ya sambil mendengarkan musiknya itu Johannes Brahms gitu dan menikmati hidangan barat. Nah meskipun menu makan malam tersebut itu menonjolkan hidangan barat ya daripada hidangan Filipina itu sendiri ya karena kan mencerminkan kecenderungan restoran elit Filipina ya pada saat itu gitu dengan menghilangkan unsur lokal. Nah, restoran di Filipina itu kan menjadi tempat penting konsumsi berlebihan ya yang menampilkan identitas Amerika banget lah gitu yang Amerika itu ideal gitu untuk Filipina ya. Itu juga mencerminkan aspirasi dan kekuatan imperialis Amerika ya di luar negeri. Nah, selama awal periode Amerika di Manila tadi, elit-elit ekspatriat ini kan lebih memilih kuliner barat ya, seperti Inggris, Jerman, dan Prancis itu mengabaikan makanan lokal. Restoran mereka juga menunjukkan dukungan ya pada kekuasaan barat gitu dengan mengedepankan hidangan-hidangan Eropa gitu yang mengurangi peran kuliner Filipina ya. Kemudian adanya restoran Inggris, Jerman, dan Prancis di Manila itu untuk merayakan pemerintahan Amerika dengan perjamuan-perjamuan mewah ya gitu yang menunjukkan ini loh aspirasi untuk membangun ibu kota kolonial yang ideal tuh kayak gini makanannya gitu masyarakatnya tuh harus kayak gini makanannya elit-elit gitu terlihat kan dari pelayanan ya dari kualitas makanan dan dari cara pengolahan. Nah setelah perang Spanyol Amerika elit-elit Filipina itu kan menjadi pengadopsi kuat kuliner ya dan transformasi budaya Amerika di Filipina juga gitu. Nah mereka itu kan menyingkirkan tradisi kuliner Hispanik ya dan pribumi gitu untuk menyenangkan penguasa baru mereka. Nah, terlihat ya di sini bahwa ada jamuan makan dan acara lainnya itu kan mengulas ya. Mengulasnya itu ya campur aduk ya, ada yang memuji gitu, ada yang merendahkan, ada yang biasa-biasa aja gitu. Itu mengulas hal-hal yang berbau Amerika gitu untuk menunjukkan pemahaman mereka juga akan kesopanan-kesopanan Amerika ya. Lagi bikin image bagus gitu. Nah, acara-acara semacam ini kan memperkuat hubungan ya dengan penguasa baru gitu dengan mengutamakan kesopanan kan dan hiburan pro Amerika. Nah, tentara-tentara Amerika di Filipina misalkan mereka mengekspresikan preferensi makanan mereka gitu, lebih memilih masakan barat dong gitu daripada masakan lokal Filipina apaan sih masakan lokal. Nah, untuk mereka kan kayak gitu ya. Dan juga mengkritik masakan setempat ya. Itu kan mencerminkan superioritas rasial ya. Ini konflik yang tidak terasa gitu. Namun ya berdampak gitu pada tatanan sosial kan. Jadi orang yang makan makanan lokal Filipina nggak ada harganya gitu ya. Jadi harus makan makanan yang berbasis kebarat-baratan ya. Namun beberapa itu mengakui kelebihan makanan lokal ya. Jadi Amerika itu kan berusaha ya mengubah pola makan Filipina dengan mendorong kebiasaan makan barat. Nah, meskipun ada kemajuan, banyak tentara-tentara juga kan masih merindukan makanan dari negara asal mereka ya. Nah, mereka itu melihat potensi bisnis di Filipina gitu dan mencari cara untuk memperkenalkan makanan-makanan Amerika ya. Jadi makanan di Filipina itu menjadi simbol pembenaran kolonialisme Amerika sebetulnya ya, yang menekankan pentingnya misi-misi kolonial. Nah, narasi awal untuk menciptakan hierarki misalkan. Dalam hal ini kan pasti hierarki rasial ya dan mengejek budaya makan Filipina gitu. Nah, hal ini kan bisa menunjukkan pandangan superioritas Amerika. Nah, impian membuat Filipina yang menjadi tempat kewirausahaan pertanian ya, terkhusus bagi Amerika itu kan akan menonjol ya, karena di situ menunjukkan komitmen jangka panjang antara Amerika ketika berada di Filipina. Nah, tetapi ketika menyoroti keinginan reformis Amerika ya untuk mengubah budaya konsumsi dan produksi secara sistematis,
itu perlu didiskusikan lebih lanjut. Nah, di sini udah ada nih gastrodiplomasi, tapi waktu itu belum disebut kegiatan tersebut itu adalah gastrodiplomasi ya. Nah, kemudian ketika membahas pariwisata sejenak ya, jadi ada panduan perjalanan. Panduan wisata di Filipina itu menjadi penting ya dalam membentuk pemahaman Amerika tentang kekaisaran ya di Filipina itu, bahwa adanya penawaran pemandangan menakjubkan nih gitu ya dari kemewahan-kemewahan transportasinya gitu. Misalkan kemewahan kereta api modern yang menarik bagi wisatawan dan investor tentunya ya. Namun banyak tulisan perjalanan itu cenderung memperkuat citra Amerika ya sebagai kekuatan imperial gitu yang mengabaikan sejarah kolonial yang gelap ya. Jadi ya gitulah, manipulatif dikit. Mereka itu kan menciptakan gambaran romantis ya tentang masa lalu Spanyol dan meremehkan masa lalu sebelum kedatangan Amerika. Nah, meskipun beberapa orang atau beberapa kelompok itu memuji keindahan arsitektur dan budayanya ya. Kalau misalkan kerabat datang ke Filipina, memang bangunan-bangunan atau arsitekturnya itu lebih ke Spanyol kayak gitu ya. Tidak bisa lepas gitu. Kalau di Indonesia kan bangunan-bangunannya Portugis ya, Belanda ya, Cina ya. Arsitekturnya itu kan begitu. Tapi kalau misalkan di Filipina datang ke kampus-kampusnya aja udah kayak apa tata tata arsitektur Spanyol begitu ya. Jadi memang kuat sekali gitu untuk pengaruhnya ya. Nah, meskipun beberapa itu memuji keindahan arsitekturnya ini dan budayanya, kebanyakan menekankan modernisasi kan yang dibawa oleh Amerika tadi gitu. Sementara beberapa tokoh di sini ada Elizabeth Kate ya itu melihat kehidupan provinsi Filipina itu sebagai kontras ya yang menyegarkan gitu terhadap modernisasi. Nah, panduan perjalanan barat untuk Filipina itu kan menekankan adaptasi ya terhadap iklim. Mohon maaf ya, tadi ada gangguan. Biasalah, ini di kampung ya, jadi semua suara ada gitu. Ya, ada salah satu tokoh Elizabeth Cave yaitu menyoroti kehidupan provinsi Filipina ya sebagai kontras yang menyegarkan terhadap modernisasi. Nah, panduan perjalanan barat ya untuk Filipina itu menekankan adaptasi terhadap iklim tropis ya serta perbedaan budaya dan juga kulinernya ya sebagai daya tarik wisata. Nah, mereka itu kan mencatat nih peran-peran infrastruktur Amerika ya dalam membuat Filipina itu sebetulnya nyaman gak sih untuk dikunjungi gitu, recommended nggak gitu, nah gitu ya pandangannya gitu. Nah, meskipun Filipina itu mengadopsi budaya Barat, tetap saja panduan itu kan menegaskan keberlanjutan perbedaan budaya ya dan tradisi. Sama lah hampir sama dengan Indonesia ya. Kayak misalkan di Filipina ada Boracay ya, di Indonesia juga punya Pangandaran gitu, punya pantai-pantai yang indah ya, apalagi di Yogyakarta. Nah, hal tersebut panduan tadi kan menegaskan keberlanjutan perbedaan budaya dan tradisi. Hal ini kan akan bisa membantu ya menjaga eksotisme gitu bagi para pembaca barat ya karena banyak sekali majalah-majalah ya waktu itu di Filipina. Nah, panduan itu kan seperti memuji perubahan destinasi wisata ya dan budaya populer di Filipina pada saat itu. Nah, sambil merayakan perbedaan kuliner yang membuat setiap pulau itu unik jadinya ya. Namun mereka juga melihat ternyata ada stereotipe ya untuk merendahkan kualitas makanan gitu ya atau jenis makanan di Filipina. Misalkan mereka itu merendahkan tentang makanan anjing ya untuk menciptakan daya tarik eksotis di Baguio. Nah, tempat peristirahatan musim panas Amerika itu eh, banyak lokasinya ya di Filipina ya. Nggak tahu lah ini penjajahan atau bagaimana. Ya, yang penting mereka itu punya investasi-investasi di bidang pariwisata ya pada saat itu. Nah, meskipun mencatat transformasi restoran ya yang menuju standar-standar Amerika lah katakan itu American standard ya di Manila, ya tetap saja mereka itu enggan merekomendasikan masakan Filipina ya kepada pengunjung. Jadi tetap ya menguatkan American first gitu. Kemudian mempromosikan transformasi Amerika itu sambil mempertahankan superioritasnya ya dalam budaya Barat. Nah, panduan-panduan perjalanan tadi ya, terlebih panduan perjalanan Amerika di Filipina itu kan membentuk persepsi mereka juga gitu terhadap negara Filipina ya. Melihat lagi transformasi budaya dan infrastrukturnya gitu yang didorong oleh Amerika juga. Nah, mereka itu memuji perubahan yang terjadi ya sambil mempertahankan sedikit eksotisme lokal. Biasalah itu pemanis gitu untuk menarik minat wisatawan ya. Beberapa panduan-panduan juga kan mempromosikan cara makan ya, yang bagaimana cara makan yang sehat gitu ya dan adaptasi terhadap makanan lokal juga gitu.
Nah, itu kan menjadikan Filipina ya sebagai contoh keberhasilan dari imperialisme Amerika. Nah, dengan narasi pro-Amerika tentunya. Panduan ini juga mempengaruhi kan persepsi terhadap negara Filipina itu dan memperkuat dukungan terhadap kolonialisme ya. Kemudian membahas lagi buku masak ya atau cookbook. Wah, ini banyak banget kalau di Filipina. Jadi kerabat kalau misalkan ke restoran atau ke kafe-kafe Filipina, coba deh tanya ya catatan sejarah restoran itu gitu atau catatan kedai pasti ada gitu. Mereka tuh sering mendokumentasikan itu ya. Waktu itu saya di Manila juga melihat oh ternyata lebih keren ya dalam apa dalam menghargai masakan ya Filipina itu. Jadi disebutin tuh dari neneknya ke berapa gitu ya, terus dia generasi ke sini gitu, kemudian dapat resepnya dari mana. Nah itu mereka mencatat itu. Indonesia bagus kalau misalkan mau mencontoh sejarah pangan atau sejarah menu Filipina ya, versi skala kecil lah, versi dirinya sendiri atau versi keluarganya gitu. Jadi nggak kehilangan resep ya. Nah itu bedanya gastronomi Indonesia dengan Filipina. Nah, kemudian membahas cookbook ini atau buku masak ya pada tahun 1978 itu di Filipina ya sebuah buku masak dari tahun 1922 itu ternyata menarik perhatian ya dan menyoroti adaptasi makanan maaf maksud saya masakan Filipina ya dari pengaruh internasional. Jadi dalam 56 tahun masyarakat Filipina itu mulai menghargai warisan masakan mereka gitu ya. Mohon maaf ini ada suara aneh lagi ya petasan ya itu. Baik, saya ulangi lagi ya. Jadi tadi sampai mana? Sampai adaptasi masakan Filipina ya dari pengaruh internasional gitu. Jadi dalam 56 tahun kan masyarakat Filipina itu mulai menghargai warisan masakan mereka sendiri gitu ya dengan buku masak yang memainkan peranan penting ya dalam membentuk identitas kuliner. Nah, penulis-penulis Amerika ya dan Filipina itu mempengaruhi norma-norma sosial kan ya dan identitas nasional melalui buku masak. Nah, sementara ada yang namanya institusi perusahaan apa ya? Royal Baking Powder Company ya dan Charles Everett Conan itu memperkenalkan baking powder ya dan masakan barat ke Filipina gitu pada awal abad ke-20 ya. Jadi mereka itu kan mengadopsi strategi pemasaran agresif ya dan menciptakan buku-buku masak yang lebih variatif dengan resep-resep praktis gitu. Jadi kan bisa diikutin ya. Sekarang sih namanya recook ya, memasak ulang gitu yang menggunakan bahan-bahan lokal. Nah, itu kan sebuah inisiatif ya yang mendemokratisasi pembuatan roti dan memperkenalkan masakan Amerika sebagai bagian dari identitas kuliner Filipina juga yang berkembang. Nah, buku masak awal abad ke-20 ini kan mencerminkan campuran pemikiran reformasi barat ya dan pelestarian budaya Filipina gitu. Jadi kombinasi ya pada akhirnya kan fusion food ya. Meskipun mereka itu dari beberapa penulis buku masak Amerika kan menunjukkan ya pandangan merendahkan ya. Tapi ada juga upaya untuk menghormati masakan tradisional Filipina. Jadi buku-buku masak Filipina dan Amerika itu menegaskan identitas kuliner yang unik ya. Sementara penulis Filipina kan terus ya memperjuangkan perpaduan gitu antara tradisi lokal dengan ilmu pengetahuan Amerika gitu. Jadi buku masak yang diterbitkan di Amerika Serikat itu juga membanggakan dan mempertahankan masakan Filipina ya. Diharapkan seperti itulah itu keberlanjutannya ya. Nah, hal demikian adalah cara untuk melawan pandangan merendahkan yang sebelumnya terhadap masakan-masakan Filipina dan budayanya. Nah, beberapa penulis buku masak Amerika itu kan banyak menyembunyikan ya atau mengubah bahan-bahan Filipina karena stereotipe rasial yang meyakini bahwa ih orang Filipina itu kan lebih rendah gitu ya dari orang kulit putih ya masih ke apa warna kulit gitu apa cara membedakan yang lian gitu ya kalau dalam antropologi. Nah, mereka itu menampilkan sikap paternalistik gitu terhadap orang Filipina ya dan masakan mereka juga berpengaruh kan untuk menunjukkan pandangan rendah ya terhadap kecerdasan-kecerdasan orang-orang Filipina. Nah, dalam era di mana teori rasial ini membenarkan penyebaran kekaisaran barat gitu ya, termasuk dalam penghinaan terhadap bahan-bahan asli dan teknik memasak pribumi itu disertai dengan pandangan merendahkan terhadap orang Filipina juga. Jadi kembali lagi ya akan selalu merendahkan. Itulah rasial. Nah, buku masak Amerika seperti Good Cooking oleh Getchis uh, ya itu mencerminkan pandangan yang tidak menguntungkan ya tentang orang Filipina itu. Getchis itu kan menekankan pengawasan ketat ya terhadap pelayanan Filipina gitu ya dan membenarkan sikap ini ternyata
apakah sebuah keyakinan gitu bahwa Filipina menyambutnya dengan baik, kan bisa aja enggak gitu ya, menurut masyarakat Filipina apaan sih nggak jelas banget gitu, maksudnya kemana nih gitu, apakah merendahkan atau memuji gitu kan ya, yang diharapkan oleh orang Filipina di sini. Nah, resep-resep dalam buku-buku ini juga menciptakan narasi merendahkan orang Filipina serta mengaburkan bahan-bahan mereka ya agar lebih dapat diterima oleh lidah barat. Nah, banyak juga penulis-penulis buku masak itu menggunakan stereotipe rasial untuk mengubah resep-resep mereka. Jadi menyalahkan, kemudian memiskinkan orang-orang Filipina gitu, kemudian menekankan kebersihan dan sanitasi makanan yang dipersiapkan oleh mereka gitu ya. Kemudian buku masak Amerika juga menampilkan pandangan paternalistik tadi ya, misalkan yang paling terasa itu adalah mengarahkan cara hidup sehat gitu bagi orang Filipina. Cie, ngajarin gitu kan. Mereka mengubah buah-buahan tropis kan agar lebih diterima gitu oleh lidah barat ya, dengan mencampurnya ke dalam makanan yang familiar bagi orang Amerika maksud saya. Nah itu kan kayak ngetes ya gitu, eh, trial and error gitu. Apakah orang Amerika suka nggak nih gitu sama sajian-sajian orang Filipina ya atau masakan Filipina itu. Soalnya harus setara gitu kan, orang Filipina tuh sangat dianggap setara masakannya gitu. Nah kemudian dengan demikian ya buku masak Amerika itu kan mempengaruhi cara orang Amerika memandang dan merubah masakan Filipina juga gitu, mencerminkan pandangan rasial dan hegemoni budaya Barat yang mendominasi pada saat itu. Klik ya dari masakan doang. Terus buku masak itu kan menunjukkan bahwa mereka adalah produk kolaborasi gitu antara Amerika, Filipina gitu. Nah, bagian dari upaya sistematisnya itu untuk mengubah pola makan di Filipina tadi gitu. Awalnya terdapat kerjasama kan antara industri, kemudian pemerintah dan juga akademisi itu untuk memperkenalkan bahan-bahan dari barat gitu ke Filipina itu. Tadinya pengen jadi impor gitu ya. Dan buku masak yang ditulis oleh bangsa Amerika itu mencerminkan pandangan rasialis selalu ya terhadap orang-orang Filipina itu. Sementara kebalikannya ya, penulis Filipina itu kan menggunakan resep ya untuk menegaskan adanya agensi gitu dan adanya kebanggaan budaya mereka. Jadi lebih ke local wisdom ya kalau Filipina ya. Setelah kemerdekaan Filipina pada tahun 1946, buku masak yang secara eksklusif yang didedikasikan untuk masakan Filipina itu muncul gitu, menekankan nilai ya, tradisi, kualitas bahan-bahan asli orang Filipina ya, atau asli Filipina ya, etnofoodnya Filipina maksudnya. Nah meskipun demikian kan tetap aja gitu ada pengaruh Amerika ya dalam mengubah pola makan Filipina yang masih terasa melalui metode pembelajaran ilmu pengetahuan domestik ya, itu juga kan diterapkan ya di sekolah-sekolah Filipina. Jadi kesimpulannya itu adalah buku masak menjadi alat penting ya dalam menegaskan apa legitimasi lah gitu ya terhadap masakan Filipina gitu, karena kan dampaknya dari Amerika ya yang masih terasa gitu dalam budaya makan Filipina ya, meskipun menjadi usaha ya untuk mempertahankan tradisi lokal, semakin kuatnya itu bagaimana setelah kemerdekaan, tapi tetap orang Filipina itu tetap berusaha dan takut apa ya, takut terkalahkan lagi gitu, takut tersisihkan dan takut direndahkan. Nah itulah ya kenapa Filipina itu makin kuat gitu untuk ke apa lokal foodnya. Nah kemudian membahas pendidikan ya. Jadi ada kaitannya juga gitu ya dengan politik pangan di sini. Pendidikan di Filipina itu terutama melalui instruksi makanan ya yang di sekolah-sekolah gitu, menjadi sarana juga bagi Amerika ya untuk memperkenalkan standar-standar barat ya dalam budaya makan gitu. Jadi meskipun dimulai dengan upaya untuk memperbaiki sistem, misalkan sistem pendidikannya di bawah pemerintahan Spanyol ya pada saat itu, pendidikan di bawah Amerika juga mengintegrasikan nasionalisme juga gitu dan kebudayaan Amerika di Filipina itu dimasukkan ya ke dalam kurikulum. Jadi instruksi makanan itu menjadi simbol kolonisasi ya sebetulnya untuk memperkuat dominasi Amerika ya tentang makanan, tentang gizi, ya tentang bagaimana menciptakan hubungan paternalistik dan kapitalis yang mengarah pada penyesuaian pengajaran Barat ya untuk tujuan kolonial di Filipina. Amerika sendiri memandang Filipina sebagai sumber daya alam ya yang dapat dimonetisasi dengan bantuan mereka. Nah, meskipun membawa inovasi ya, banyak juga pendidikan ini yang menghadirkan tantangan identitas dan keberlanjutan budaya lokal Filipina ya. Jadi karena tekanan yang terus-menerus gitu ya pada instruksi makanan, akhirnya kan masuk ya ke dalam kurikulum sekolah misionaris swasta ya di Filipina, banyak tuh sekolah-sekolah kayak gitu. Kemudian ada tokoh Worcester itu pendukung pendidikan Amerika ya di Filipina. Jadi menganggap pengajaran makanan juga sebagai bagian penting ya dari upaya memperkenalkan budaya Amerika.
Nah, adanya rekrutmen guru-guru Amerika yang dilakukan dengan janji pengayaan pribadi gitu dan karir di luar Amerika Serikat. Jadi itu juga berpengaruh ya pada pendidikan, terutama dalam ilmu pertanian dan rumah tangga ya. Itu menjadi fokus utama. Nah, meskipun ada kritik nih terhadap apa pengajaran yang mengesampingkan resep Filipina, ya banyak juga yang melihatnya sebagai cara untuk apa ya kayak meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan gitu ya. Ya pendidikan keluarga lah intinya. Jadi pendidikan makanan juga diartikan sebagai peningkatan sosial gitu dan identitas nasional. Nah, hal ini kan bisa mencerminkan aspirasi ya untuk kemajuan apa nasional gitu melalui ilmu pengetahuan, kemudian melalui produksi ya dan juga kesejahteraan. Nah, meskipun ada ketidaksetaraan di dalamnya, misalkan dalam pendidikan, kemudian dalam ada lagi ya. Oke. Meskipun ada ketidaksetaraan gitu ya tadi dalam pendidikan, kemudian dalam pengajaran makanan ya, ya tetap menjadi prioritas kan dalam mencapai tujuan jangka panjang pendidikan di Filipina tadi ya. Nah, guru-guru di Filipina itu menguatkan kembali gitu pelajaran makanan ya sebagai pengajar mereka sendiri. Nah, jadi menganggapnya sebagai kekuatan lah yang bisa mengangkat ini trial and error lagi nih. Mereka sangat mendukungnya gitu karena memiliki lebih banyak kepentingan ya dalam meningkatkan negara daripada guru Amerika yang pada akhirnya akan pergi. Nah, jadi kan emang berbasis lokal lagi ya kembali lagi gitu. Jadi adaptasi ini membuat instruksi makanan semakin berdampak di luar sekolah ya dengan guru-guru Filipina melihatnya sebagai pengetahuan penting untuk menciptakan masa depan bangsa Filipina juga gitu. Karena kan harus berlanjut ya setelah Amerika nggak ada mau siapa yang apa berkontribusi di negaranya ya terlebih di Filipina. Nah, para guru dan pelajar Filipina itu mempromosikan manfaat pelajaran ilmu rumah tangga ya dan ilmu pertanian. Jadi menganggapnya sebagai fondasi masa depan negara mereka. Keren tuh kurikulumnya. Indonesia punya nggak ilmu rumah tangga? Enggak ya. Adanya turun temurun gitu dari bacotan gitu atau dari ya word of mouth ya. Bacotan itu tidak kasar ya maksudnya. Ketika apa mencontohkan suatu apa ya jalur komunikasi yang ditebarkan gitu atau yang disebarkan. Nah, kemudian pengaruh Amerika dalam sistem sekolah umum Filipina itu ternyata mengubah pandangan masyarakat ya tentang makanan. Jadi kurikulum yang menekankan ilmu rumah tangga tadi dan ilmu gizi ya yang berkontribusi memperkenalkan makanan ya sebagai bagian penting dari ekonomi dan status sosial. Jadi guru-guru juga menerapkan gagasan pendidikan era progresif Amerika ya. Jadi mengutamakan perbaikan rasial ya dan ideal feminim lah gitu. Feminisme ya udah masuk gitu. Nah, di Filipina sendiri sebutannya adalah ideal feminin. Nah, awalnya mempromosikan nilai-nilai Amerika, fokusnya itu kan kemudian bergeser ya pada produksi ekspor. Sekolah umum juga sengaja kan menjadikan makanan itu kan sebagai fokus utama pendidikan ya. Jadi memperkuat peran Filipina juga dalam kekaisaran Amerika. Nah, ini kan mengubah pandangan masyarakat lagi nih tentang makanan dan peran mereka dalam ekonomi dan kekaisaran secara mendalam. Kemudian bahasan lainnya itu ngebahas iklan ya. Jadi pada awal abad ke-20 ya, iklan makanan di Filipina itu memainkan peranan penting ya dalam mempengaruhi perilaku konsumen gitu dan memperkenalkan budaya Amerika. Jadi mereka itu kan menggambarkan produk impor ya sebagai simbol kemajuan. Karena kan menciptakan keinginan untuk barang asing di tengah transformasi sosial. Wih, gencatan produk ini. Nah, meskipun mengadopsi teknik periklanan Amerika ya, iklan-iklan tersebut juga kan memperkuat dinamika kekuasaan kolonial ya dan memperkuat persepsi inferioritas gitu di antara konsumen Filipina. Jadi mereka itu kan membentuk identitas konsumen ya yang diinginkan itu bagaimana sih. Jadi sering bertentangan juga dengan realitas sosial dan ekonomi. Nah, dalam era keemasan periklan Amerika, ya tentunya kan ada perusahaan makanan Filipina tuh yang menggunakan citra kulit putih. Nah, kerabat tadi sudah menonton kan ya videonya. Gitu. Nah, itu apa di es krim ya iklan es krim gitu. Nah itu kan memperlihatkan sekali superioritas Barat untuk mempromosikan produk mereka ya, mencerminkan pengaruh pesan periklanan Amerika dalam budaya populer Filipina. Nah periklanan makanan Amerika di Filipina itu kan menonjolkan superioritas ya terhadap produk mereka gitu sebagai produk Amerika ya, menjadikan Amerika sinonim gitu dengan kualitas yang jauh lebih baik. Nah, mereka itu kan menjanjikan perbaikan hidup ya dengan apa kualitas yang jauh lebih baik gitu. Jadi menjanjikan perbaikan hidup itu ternyata dengan mengadopsi barang impor ya menegaskan standar kualitas juga melalui institusi pemerintah Filipina ya. Jadi iklan-iklan ini
meningkatkan masakan Filipina dan impian Amerika gitu dengan akses yang mudah ke barang-barang impor. Jadi meskipun untuk mencoba mengatasi keraguan ya, mereka juga menekankan manfaat produk Amerika ya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat Filipina. Nah, dengan menyoroti peran keluarga dan manfaat produk impor, iklan-iklan makanan katakanlah tadi ya, itu kan menyampaikan pesan ya tentang kemajuan Filipina sebetulnya yang sejalan dengan impian masa depan yang jauh lebih baik. Iklan makanan Amerika di Filipina itu memainkan peranan sentral ternyata dalam mempengaruhi budaya konsumen dan masyarakat ya. Jadi meskipun menjanjikan kemajuan, ya iklan juga kan sering mencerminkan hal-hal hierarki rasial yang merugikan ya. Jadi mempromosikan preferensi untuk keputihan kulit ya daripada budaya lokalnya gitu atau kulit-kulit Filipina yang lokal gitu kan orang-orangnya nggak terlalu putih-putih ya kalau misalkan dari pesisir itu kemudian meskipun menampilkan motif tropis dan elemen tradisional Filipina gitu ya pesan iklan juga kan tetap didominasi ya oleh standar Amerika jadi menciptakan paradigma aspirasi yang hanya dapat dicapai melalui produk impor ya. Nah, ini kan mengungkapkan ironi di masa konsumen Filipina yang ternyata terjebak gitu dalam pola pikir kolonial ya, yang mempertahankan ketidaksetaraan tentunya. Nah, bahkan saat mereka berusaha mencapai standar Amerika yang ideal, mengungkapkan penggunaan budaya konsumen sebagai alat untuk memperkuat dominasi imperialisme. Nah, kemudian makanan yang memainkan peranan kunci ya dalam membenarkan kolonialisasi Amerika di Filipina. Nah, adanya reformis Amerika itu kan menggunakan makanan ya untuk memajukan proyek kolonial mereka gitu. Jadi untuk mengubah kebiasaan makan dengan standar gizi yang jauh lebih baik dan mempromosikan pertanian modern serta barang-barang apa namanya konsumen dari Amerika ya. Namun mereka juga kan punya pandangan superioritas rasial ya yang ternyata memperumit upaya ini. Menciptakan hierarki di mana hidangan barat dianggap lebih sehat dan mewah ya, itu pun akan punya dampak yang membalikkan situasi itu gitu. Jadi meskipun sukses ya, proses Amerikanisasi ya terhadap makanan Filipina mencerminkan dinamika kekuasaan dan upaya untuk mengintegrasikan budaya Filipina ke dalam norma Amerika. Nah, meskipun banyak dalam hal dampak negatif ya, seperti penolakan kan terhadap makanan tradisional tadi gitu. Ini juga memunculkan perlawanan juga gitu dan pemberdayaan kembali identitas kuliner di Filipina. Apa poin-poin penting yang bisa didapatkan dari bacaan ini ya? Pertama, itu peran makanan dalam kolonisasi ya atau kolonialisasi. Maksud saya maaf, saya ulangi. Peran makanan dalam kolonialisasi. Ya, jadi itu merupakan analisis yang melihat makanan itu digunakan sebagai alat-alat konkret ya untuk membenarkan proyek kolonial Amerika di Filipina. Kemudian adanya transformasi kebiasaan makan. Ini dilihat dari reformis Amerika tadi yang mengubah kebiasaan makan Filipina dan eh, dalam memperkenalkan standar gizi yang Amerika banget gitu yang dipandang lebih baik gitu. Kemudian memperkenalkan teknik pertanian modern dan barang-barang konsumen Amerika ya agar mereka impulsif gitu berbelanja dengan produk Amerika kan nanti status sosial naik. Nah, kemudian ada superioritas rasial dan budaya. Ini adaptasi praktik kuliner Amerika yang mencerminkan pandangan superioritas rasial tadi di mana tradisi makanan lokal itu dianggap inferior ya atau rendah gitu dan hidangan barat dianggap lebih sehat dan mewah serta superior. Nah, kemudian ada perlawanan dan pemberdayaan identitas kuliner. Ini penting karena meskipun adopsi praktik kuliner Amerika itu terjadi perlawanan dan pemberdayaan kembali pada identitas kuliner Filipina, tetapi kan di situ memperlihatkan ya bahwa adanya ketahanan budaya juga gitu dari Filipina dan kebanggaan akan warisan makanan lokal. Kemudian melihat kompleksitas sejarah makanan di Filipina yang terpengaruh oleh Amerika ya sejarah makanan kan mencerminkan dinamika kekuasaan ya dalam berbagai negara juga demikian gitu ketidaksetaraan juga akan hadir gitu bahkan perbudakan gitu dan upaya untuk mengintegrasikan budaya lokal ke dalam norma-norma kolonial. Nah, apa yang perlu dipelajari dari hal-hal ini terlebih untuk Indonesia ya? Untuk Indonesia sendiri jika melihat kondisi Filipina pada saat itu jadi merupakan refleksi ya gitu. Pertama ya, pertahankan warisan kuliner lokal Indonesia.
penting untuk menjaga keanekaragaman kuliner Indonesia itu sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga ya. Dengan menghargai dan mempromosikan makanan tradisional Indonesia, ya caranya macam-macam gitu, nggak harus displaynya tuh kayak zaman dulu gitu kan, yang masaknya beda gitu, pasti ada perubahan gitu atau ada hal-hal dinamis ya. Kalau misalkan dulu centek manis nih atau kue centek itu kan pakai apa, pakai daun pandan ya dibungkusnya. Sekarang kan bisa pakai plastik, kemudian bisa pakai apa, kemasan-kemasan yang apa, biodegradable ya. Itu kan bagus ya. Kemudian bisa dicetak-cetak yang nggak terlalu jadul gitu kan, orang-orang atau anak kecil pasti suka. Nah, itu di situ transformasi menu kulinernya gitu. Jadi jangan dibuang, wah diganti nih centek sama puding dari barat gitu. Susah itu, nggak sesuai sama ketersediaan produk yang ada ya nanti. Nah, kemudian memperkuat identitas bangsa dan memperkaya pengalaman kuliner masyarakat juga itu hal penting ya, makanya harus berkolaborasi gitu antar sektor, bahkan antar dinas atau antar kementerian ya. Ada lagi ya suara itu, ya nggak apa-apa lah ya, ini kampung soalnya. Itu kemudian hal lain adalah sadar akan pengaruh globalisasi ya, kita tidak bisa menyetop globalisasi begitu saja gitu, jadi ini harus berelevansi juga gitu ya. Pengaruh globalisasi itu gede gitu dampaknya. Terlebih kan untuk mendorong kemajuan ya. Ini kan harus bisa dipahami gitu dampaknya terhadap budaya makanan Indonesia itu kayak gimana ya, dimulai dari cara nongkrong ya, cara nongkrong gitu, terus cara menyajikan makanannya, cara bayar ya atau transaksi. Nah, itu harus segera dipenuhi gitu dari produsen-produsen kuliner atau masakan atau pangan atau makanan ya. Kemudian harus ada edukasi tentang nilai gizi dan kesehatan terhadap makanan-makanan Indonesia. Ini penting karena biar tidak terbagi-bagi gitu, superior, inferior gitu. Jadi harus berkualitas. Kan udah 2024 ya gitu. Masa sih nggak bisa menentukan hal itu gitu. Emang kemana ilmuwan, ya kemana cendekiawan gitu. Mana politisi, kenapa nggak kolaborasi gitu untuk menciptakan hal ini. Karena kalau misalkan udah tergerus ya, kita nggak punya identitas rasa lagi gitu. Bahkan gastronominya juga jadi semrawut ya gitu. Nah, kemudian harus ada inovasi ya dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, ini penting karena ya memang basicnya kalau mau mengikuti Filipina harus ada ilmu rumah tangga ya, atau ilmu rumah tangga itu kan di dalamnya ada ilmu tata cara memasak ya. Nah, itu yang penting. Di Indonesia tuh nggak pernah ada kurikulum ilmu rumah tangga. Jadi ya belajar masing-masing kan pada akhirnya ya, kecuali masuk sekolah tata boga ya, bakalan bisa itu teboga atau tabusana yang kayak gitu gitulah, mulok mulok lokal ya. Sekarang kan mulok mulok lokal dihilangkan ya, atau dibatasi, bahkan direduksi atau diganti. Kemudian untuk Indonesia sendiri itu ada kesadaran akan pengaruh kekuasaannya. Jadi Indonesia itu perlu meningkatkan kesadaran juga ya terhadap pengaruh kekuasaan dalam hal budaya makanan. Itu termasuk bagaimana politik, ekonomi, ya, hal budaya gitu, kemudian media ya terhadap apa, pengaruh-pengaruh persepsi dan preferensi masyarakat. Ya kan masyarakat taunya mau beli produk ya. Nah, pemerintah ataupun beberapa aktor yang terlibat dalam hal kesadaran pengaruh kekuasaan ini harus bisa mengikutinya gitu. Ini bakalan dampaknya apa nih gitu. Jadi terus diikutin ya. Jangan sampai Indonesia itu kehilangan identitas rasanya lagi gitu. Terlebih untuk mengambil langkah-langkah yang tepat ya dalam promosi keberagaman budaya dan kuliner atau gastronomi. Kemudian sudah ya. Oh, ada satu lagi, pengaruh iklan makanan dan periklanan. Nah, Indonesia ini kemana gitu ya target marketnya, karena ketika di dunia nyata dan dunia maya itu akan berbeda sekali ya netizen dan citizen gitu untuk memilih makanan ataupun jenis display kulinernya gitu. Jadi ya itu kan spontan ya, nggak bisa dipikir dulu mana ada kayak gitu kan, pengen langsung cepet gitu, pengen langsung dimakan. Nah, pemerintah dan semua institusi lain gitu bisa apa terhadap perubahan-perubahan ini agar tidak tergerus ya. Hal ini juga penting dilakukan karena kan untuk apa ya, mengantisipasi ya perlawanan terhadap dominasi imperialisme kuliner. Jadi imperialisme kuliner itu fenomena di mana kekuatan politik untuk menggunakan makanan dan kuliner ya untuk memperluas pengaruh budaya dan politik mereka gitu. Jadi hal ini kan bisa mencakup promosi produk ya, kemudian penentuan standar rasa dan juga pengaruh atas preferensi konsumen. Gastropolitik di sini akan jauh lebih bermakna ya, karena itu bisa membantu
menekan imperialisme kuliner itu bukan hanya soal makanan, tetapi soal kekuasaan, ya, identitas, geopolitik dalam konteks globalisasi makanan. Nah, itu saja ya. Saya kira cukup ya, Kak Purnomo.